ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Tapi Ibu netral bukan Tuhan. Ya, tapi saya kan ada bapak. Analogi. Saya kan punya Makanya bapak. manusia saya jadikan analogi, Bang Hen. Jadi Tuhan Anda dianalogikan ke manusia ya? Iya, saya kan ada bapak. Bapak jangan hilangkan saya punya bapak. Yesus kan punya bapak. Saya juga punya bapak. Apakah rohnya bapak dengan roh saya sama? Enggak sama kan? Analoginya, Bu, karena saya katakan itu kenapa? Karena hanya manusia yang segambar, yang segambar dengan rupa Allah. Berarti di dalam tubuh Ibu ada jiwa, ada roh. Begitu juga dengan Tuhan. Ada firman, ada Roh Kudus, Allah Bapa. Tapi fisiknya mana hilang? Fisiknya hilang. Dalam tubuh Ibu ini ada fisik loh. Fisiknya nggak dipakai ya Bang, Oray? Iya, tubuh, itulah tubuh, Bang. Berarti Tuhan Anda di surga punya tubuh. Allah Bapa. Yesus tubuhnya ada loh. Nah, itu mana, Bang? Kan tubuhnya yang mana? Sekarang gini, Bang, kita Nanti Bu netral, hilang tubuhnya Bu netral, hilang nih. Sudah. Berarti Ibu, karena Ibu tidak mengakui Tritunggal, berarti Ibu ini cuma punya istilahnya sama seperti si Cak Lontong atau dengan si Billy. Pak, ada nggak di dalam Alkitab itu? Saya berangkat dulu sebentar, Bu. Berarti Ibu diciptakan tanpa roh dan tanpa jiwa, berarti cuma daging pantasan. Cuma ada daging aja. Ada nggak ayatnya itu Tritunggal? Kan nggak ada. Yohanes 5 tadi, 1 Yohanes 5 ayat 7. Di situ dikatakan ada Tritunggal. Di perjanjian lama pun adanya konfirmasi roh melayang-layang. Nah, itu Tritunggal itu. Firman. Jadi maksud Ibu karena ada firman, ada roh kudus jadi 3 gitu. Allah Bapa. Itu Bapak kan punya yang percaya itu kan. Makanya saya katakan sebetulnya kami sealiran dengan Yahudi, cuma pecah di perjanjian baru. Sealiran tapi pecah gimana sih Pak? Sealiran kok pecah? Murid-murid Yesus di zaman itu masih agama Yahudi. Mereka menantikan Mesias juru selamat. Datanglah Tuhan Yesus. Artinya ketuhanan kami sama. Cuma jadi kami Yesus orang yang mengatakan kami Kristen, bukan kami yang mengatakan kami Kristen. Saya nanya dikit Pak, apakah Yesus waktu hidup mengajarkan Tritunggal Pak? Ada, Yesus mengatakan aku dengan Bapa adalah satu. Itu baru 2 Pak. Itu 2 Pak. Ya Roh Kudus kan nyata setelah dia. Satu Yohanes 4 ayat 15 konteks pada zaman Tuhan Yesus di bumi, konteksnya Roh Kudus belum turun ke bumi. Setelah dia pulang ke surga, kembali ke surga, baru Roh Kudus turun. Oh, di zaman Yesus sudah ada Roh Kudus Pak, waktu dibaptis Roh Kudus nongol. Gimana sih Pak? Di zaman Yesus Roh Kudus sudah ada loh. Buktinya dibaptis Roh Kudus nongol, berbentuk merpati Pak. Ada udah. Ya, itu dalam masa mau penugasannya agar keilahiannya penuh. Gimana sih Bapak ini? Nah, bikin bingung ini Ibu netral. Lanjut Bu netral. Nah itu karena kan Bapak mengatakan firman itu adalah Yesus. Nah kita orang Kristen harus pahami kenapa Yesus dikatakan firman. Enggak, Ibu bukan Kristen Bu, Ibu bukan Kristen. Pak, kalau orang Kristen tidak percaya apa kata, kalau kita mengatakan bahwa kita pengikut Yesus, tapi dikala Yesus mengatakan sembahlah Allahmu, Tuhan Allahmu, ya kan? Saya kasih ayat dulu ya. Di Matius 4 ayat 10 Yesus berkata, yang harus kamu sembah adalah Tuhan Allahmu. Tadi sudah saya katakan ada ayat Yesus, mengatakan kalau saya aku sebagai dengan pengikut Bapa Yesus adalah saya percaya satu. kata Yesus. Berarti Yesus itu kalau adalah Bapak Tuhan. tidak percaya berarti siapa yang pengikut Ibu Yesus? netral tidak mengakui Yesus Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Ibu tidak mengakui Yesus Tuhan. Ya gini Pak, baca aja kalau gitu saya kasih ayatnya aja Bapak baca Kristen sendiri. itu mau pengikut Kristen. 1 Yohanes 4 ayat 15. Coba Bapak baca 1 Yohanes 4 ayat 15. Ini. Aduh, saya tidak mau lah mengatakan cuma 1 Yohanes 4 ayat 15. Coba Bapak baca pelan-pelan. Saya lagi di luar ini, Bu. Bukan itu, Bu. Kalau mau, Bu. Kalau mau, Bu netral kalau mau Ulangan 64 atau Markus 12:29. Ya, itu juga. Itu juga.
Nah, Menurut Yesus, hukum terutama bagaimana, Bu? Menurut Yesus, berapa Tuhan? Ya satu lah. Menurut Yesus, Pak Orai, Tuhan itu ada berapa? satu. Siapa yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Bapa. Pak Orai? Dia Twitter name-nya Yahweh. Nah, muter-muter lagi kan? Nah, Menurut Yesus, ya, Tuhan Ya. itu satu. Nah, pertanyaan ke Pak Orai, yang manakah yang Tuhan menurut Yesus? pengakuan pun di Alkitab, dia pun Tuhan. Berarti ada dua Tuhan menurut Yesus. Karena firman seperti abang ini, perkataan abang itu perkataan abang. Kelari ke saya sih. Nah, ucapan abang itu perkataan abang nggak itu? Saya bukan Tuhan. Saya bukan mengatakan abang Tuhan, saya pun nggak mau abang jadi Tuhan. Iya, kenapa lu ambil analogi ke saya? Saya bukan Tuhan. Perkataan abang itu yang saya katakan. Ucapan abang itu perkataan abang itu. Perkataan itu perkataan saya. abang, ucapan abang itu. Ini Begitu ucapan saya firman lagi itu, ngomong. Bang. Nah, Sekarang kita baca data ya, saya bantu lagi. Yesus Dengerin. adalah anak Allah. Apa sih anak Allah? Allah tidak Apakah beranak dia- apa? Sudahlah bang, begini saja. Saya hanya konfirmasi kepada Ibu Netral, jangan menyesatkan yang lain. Saya baca ya datanya ya Bapak ya. Pak, saya baca data dulu, saya bantu Ibu Netral ya. Diam dulu, saya baca datanya dulu ya. Jadi, Ulangan untuk 64. Kristen, Nih, dengerin. kalau Dengerin saya Pak. enggak, saya mau Dengerin dulu, debat dengan Saya bantu dulu Bu Netral ya. Ulangan 64 Bu Netral. Sema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Markus 12:29. Hukum terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu esa. Menurut Yesus. Pertanyaan ke Ibu Netral, statement ini, Tuhan ini siapa? Bapak atau Yesus? Silakan Ibu Netral. Bapa. Menurut Mas Aha, siapakah Tuhan yang satu itu, Mas Aha? Ya kalau untuk saat ini ya masih Bapak. Bapak. Kalau Ibu Hayo, yang mana Tuhan yang satu itu, Bapak atau Yesus? Bapak. Bapak. Artinya ketiganya mengakui Bapak adalah Tuhan. Kalau Yesus Tuhan atau bukan? Bang, aku izin ya baca Yohanes 17 ayat 22. Ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Huruf besar, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, bla bla sampai bawah. Sampai ke bawah, murid-muridnya juga adalah sama seperti kita, mereka dalam kita. Jadi murid-murid juga Itulah Tuhan. yang dipercayai Allah Tritunggal dan Murid-murid situlah. juga satu dengan mereka, Bu. Gimana itu? Ke bawah. Mereka juga satu sama dengan kita. Mereka itu siapa? Murid-muridnya. Jadi murid-muridnya juga Tuhan, karena mereka dalam Bapa. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya mas kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ya di dalam mereka ya, supaya murid-muridnya itu ya menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Jadi murid-muridnya juga Memiliki Tuhan dong. firman. Itu kan doa Yesus untuk murid-muridnya supaya mereka itu belajar seperti Yesus gitu. Mereka juga satu, Bu. Yuk. Coba baca 17:21-nya, Bu. Bang, bentar ya, izin ya. Aku mau nanya, Ibu Netral Enggak, percaya Yesus nggak? Nah, ini Enggak, dulu, Bu. bentar aja, Yohanes bentar aja. 17:21 ntar dulu Ini saya baca terakhir, ya. Ini terakhir. Yohanes Terakhir, Bang, sebelum aku 17:21 turun. supaya mereka Ini Ibu Netral semua percaya menjadi Yesus satu sama seperti Ibu Netral. Engkau ya Bapa Bu, di dalam Ibu aku percaya dan Yesus nggak? aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia Enggak ya? percaya. Itu mereka semua masuk satu dalam Netral, Bapa, Ibu Bu. percaya Yesus nggak, Bu? Aku Nanti cuma nanya Mayu, aja, Bang. pertanyaannya nanti Aku aja turun. Mayu. Sebentar dulu Mayu. Mayu. Nanti Mayu. pertanyaan ke Islam enggak apa-apa. Biar Ustaz Iya. Atta gak nganggur ya. Iya, Bu Ya, Netral. Biarin aja. Biarin Bang Arif. Mayo. Biarin. Saya ini sangat percaya Yesus. Makanya saya pengikut Yesus. Saya percaya Yesus. Oke, makasih ya, Bu. Makanya Udah apa yang percaya Yesus sampaikan, saya percaya. Oh. Saya nggak pernah menolak begitu. Saya nggak pernah menolak. Oke. Apa yang Yesus Oke, sampaikan sewaktu Bang. di bumi, apa yang Yesus Allah firmankan, itulah saya percayai.
Oke, makasih ya Bu. Bang, izin aku ngomong sebentar aja sebelum aku turun. Sebentar aja ya Bang. Ya sebentar, tanya dulu ke netral, Aku ada Mbak nanya. Mayo. Mbak Mayo, ya, percaya Yesus sebagai apa dulu? Sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Gitu aja. Aku percaya Yesus itu sebagai Tuhan, Tuhanku. Kalau Bu netral sebagai apa? Yesus sebagai utusan di Yohanes kan beda kan? 17 ayat 3 kan, untuk mendapatkan kehidupan abadi, kan saya sudah baca tadi. Ini yang mau aku bilang, sebentar aja ya Bang. Ini sebelum aku turun ya Bang, sebelum aku turun. Soalnya Ya, aku silakan. gak nyaman juga gabung di sini ya. Oke, aku cuman mau bilang ya Bang, buat Abang Arif RH, Bang Handi, Bunda, dan yang lain-lain. Jadi kan Bang, di Kristen itu kan Bang, ada namanya Kristen A, B, C, gerejanya juga beda-beda tuh kan. Dan mereka itu percayanya juga beda-beda tuh, kayak Bu Netral, dia itu gak percaya ada penyalipan, Tritunggal, dia tuh gak percaya, tapi dia percaya Yesus. Walaupun berbeda-beda yang kami artikan gitu Bang, di dalam Alkitab ini, tapi kami percaya Yesus gitu ya, kami percaya Yesus. Jadi nggak ada yang perlu diperdebatkan sih sebenarnya Bang. Intinya kita percaya Yesus, kita mengimaninya, dia adalah jalan satu-satunya menuju Bapa, udah selesai. Cuman itu aja sih Bang. Oke. Nggak ada Kalau yang perlu Yesus diperdebatkan. sudah cukup Bu. Kau Kalau percaya Yesus kau hanya percaya bentar dulu Bu. Kalau nggak Yesus usah. hanya Bu, kalau Yesus hanya satu-satunya jalan, bagaimana nasib nabi sebelumnya belum ada Yesus? Gimana ceritanya tuh? Iya, kan setelah Yesus turun ke dunia, Bang, ke bumi. Ya mereka sudah menjadi- nggak ada loh. Mereka Makanya sudah pada Yesus nggak ada itu di muka jadi bumi. utusan. Ya dengerin dulu ya Bu. Kalau orang bicara dengerin dulu atuh. Yesus adalah satu-satunya jalan. Nah, zaman Nabi Musa belum ada Yesus. Bagaimana nasibnya Nabi Musa? Nggak ada jalannya dong. Jadi nanti di surga mereka itu akan dihakimi satu-satu. Semua ikut kita juga akan dihakimi satu-satu. Tadi lu Dari bilang dulu, satunya jalan mau ini Ibu dia kalau hidup- diskusi Kak. Mau dia hidup yang beribu tahun lalu kan Bang, mereka akan dibangkitkan kembali dan mereka akan di ini imannya yang dulu, mereka dulu. Mereka Terus tuh di akan mana diperiksa datanya itu? satu-satu, Di mana datanya dosa-dosanya. seperti itu Yesus membangkitkan? Ya kan Di memang- mana? Gak ada, Yesus Nggak membangkitkan ada, orang-orang ngarang zaman doang dulu kan? nggak ada. Tapi nanti Bang, kita udah mati Ya nih ini kan semuanya nih. Nah, ini kan cita-cita Ibu tanpa berdata. Ini kan cita-cita. Ada ayatnya itu Pak, ada Cita-cita ayatnya di sih, Yohanes gimana sih, 5, Bang Handi? ada ayatnya itu bahwa Yesus akan membangkitkan nanti di Yohanes 5 ayat 26. Semua orang di dalam kuburan Ada kan? akan mendengar suaranya, gitu, suara Yesus gitu. Nah di situ di Yohanes 4 ayat 5, Yohanes 5 ayat 29, dan keluar dibangkitkan untuk hidup abadi. Yesus Bu sendiri Netral. Yesus sendiri dibangkitkan loh. Bu Netral Ya, itu Yesus kan termasuk sudah Muhammad dibangkitkan nggak? Allah, Nggak tapi dibangkitkan. nanti memang Ntar dulu, Yesus jangan diberi bawa Nabi kuasa saya tuh. untuk Yesus tapi sendiri. nanti di akhir zaman memang Yesus nanti akan diberi Iya, kuasa. Yesus sendiri oleh dibangkitkan Allah. loh. Yesus Gimana kan Bu? Ya, Bang, penghakim terakhir, iya kan? Yesus sendiri dibangkitkan loh. Iya, memang Yesus dibangkitkan oleh Allah, tapi Yesus setelah dia dimuliakan duduk di samping kanan Bapa, Allah memberikan kuasa kepada Yesus. Itu ada ayatnya itu, Nah, Pak. jadi Ada sekarang di- yang membangkitkan orang Yesus. Iya, sudah memang untuk itu diberi kuasa oleh Allah. Tunggu, ada ayatnya saya catat, saya tunggu ya. Jadi dibangkitkan dulu baru dia membangkitkan gitu ya. Ini kan sekarang kan dia sudah dibangkitkan Pak, dari ribuan tahun ini kan sudah ada di samping kanan Bapak kan. Oke, saya nggak mengganggu iman Ibu ya. Silakan saja. Ya. Sekarang Ibu Mayo ini, kalau Ibu tadi mengatakan Yesus satu-satunya, ya nggak baik juga loh, karena sebelum Yesus banyak loh nabi. Masa cuman Yesus? Berarti mereka nggak ada yang jalan dong, mereka buntu dong mereka semua itu. Iya betul Bang, hanya Yesus aja Bang yang diutus sebagai penghakim terakhir nanti. Nggak ada nabi lain, nggak ada nabi lain satupun, hanya Yesus aja. Terus Nabi Musa bagaimana? Nggak punya jalan dong dia. Yesus belum nongol. Bukan nggak punya jalan ke surga ya Bang, tapi Musa itu bukan diperintahkan untuk mengutus Bang. Hanya Yesus aja jalan satu-satunya. Iya, kalau Yesus Yesus satu-satunya aja yang jalan, pertanyaan saya adalah sebelum ada Yesus, para nabi itu jalannya kemana? Nggak ada Bang, nabi-nabi belum pada dihidupkan, oke. pasti mati semua Bang. Berarti nabi-nabi sebelumnya salah jalan ya, karena belum ada jalannya ya. Nanti mereka semua akan dibangkitkan kan, ada kebangkitan nanti. Mereka akan Parah, dibangkitkan parah. nanti Bang. Ya udah. Nanti ada Setelah- kebangkitan.
Makanya 1000 zaman. tahun nanti itu, di 1000 tahun itu kan Yesus akan jadi raja, gitu. Jadi ada penghakiman, ada pengajaran di situ. Anda tahu nggak Yesus di surga itu seperti apa modelnya? Tunggu ya, saya cari ayatnya Bapak. Ada saya catat itu tapi tak Anda boleh baca Wahyu 19 kalau nggak salah ya. Nomor 7 apa? Sebentar ya. Aku ngomong lah Bang, terakhir Bang, sebelum aku turun ya, boleh ya? Halo, lo. Oh ini Bapak, ini yang duduk di Ibrani 10 ayat 12-13 kan, yang duduk di sebelah kanan Allah itu kan kita tahu Yesus sambil menunggu sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Nah di Daniel 7 ayat 14 dia atau Yesus diberi kekuasaan, itu kan diberi kekuasaan, kehormatan, kerajaan agar semua orang melayani dia. Nah, kekuasaannya adalah kekuasaan abadi dan tak akan berakhir dan tidak akan musnah. Menurut Ibu Netral, Yesus itu di surga itu masih berbentuk manusia atau tidak? Taruh Dia dulu, Bu Aya. roh, Ah, roh. roh, Terus fisik Dia kan aslinya kemana? diangkat. Fisik aslinya kemana? ya. Fisik aslinya Dia kemana, kan- Bu? Dia kan waktu duduk di samping kanan. Kalau ada di Alkitab itu bahwa darah dan daging tidak bisa menghuni surga, Bapak. Ya hanya roh yang bisa menghuni surga. Yakin, Bu? Kan Ibu Iya, ada Yesus dalam sendiri, Alkitab. Bu. Dengerin dulu ya, Bu ya. Saya pakai data nih. Sesudah Yesus dibangkitkan, dia itu dikira hantu. Yesus berkata, "Lihatlah tanganku, lihatlah semuanya ini. Hantu tidak punya daging dan kulit." Dia makan ikan goreng loh, Bu. Terangkat dia ke surga sama fisiknya karena kuburannya kosong. Pertanyaan, Iya. Bu, apakah Yesus di surga punya fisik atau tidak? Yang setes saya kembali roh. Lukas 22:6-9, anak manusia. Mulai saat Ya, kan ini itu, anak itu manusia. kan kesaksian. Itu kan kesaksian. Tidak ada yang bisa melihat di surga bagaimana wujudnya dia. Ada. Siapa yang melihat? Tidak Yohanes ada. bisa melihat. Baca Wahyu 19:16. Yohanes melihat. Yohanes kan diberi penglihatan. Dia kan seperti kayak mimpi gitu. Iya, dia melihat Yesus itu di jubahnya dan di pahanya tertulis Raja segala raja. Berarti Yesus punya fisik pakai jubah. Gitu loh, Bu. Ya, kalaupun memang seperti itu ya iya. Ya iya, artinya Wahyu juga 19 nomor 7 di sana perkawinan anak domba. Terus di Lukas 22:30 Yesus berkata, "Kamu nanti akan makan dan minum." Tidak mungkin roh makan dan minum duduk di meja, Bu. Jadi menurut Lukas, menurut Yohanes, Yesus itu punya fisik. Gitu loh, Bu. Pakai data lah kita. Ya, kalau Begini, Yohanes Bang, kan- dengan Lukas kan itu semasa dia Begini, di Bang, apa kan Allah kan- di bumi. Begini Bang, Allah itu kan Bapa tuh di surga. Nah, Allah itu memiliki firman dan Saya nggak nanya Allah, Pak. firman itu Yesus. kan Yang kita bicarakan Yesus. Ya, tunggu bentar. Yang diutuskan itu firman. Nah, itu firman kan Yesus. Yesus turun ke bumi untuk nampakkan Allah tidak nampak. Bukan Nah, itu begitu dipertanyakan. Yesus- Jawab ini Nggak, loh topiknya, di saat Bang. begitu, nggak, di saat Yesus Topiknya naik, adalah itu apakah kalau- Yesus di surga itu punya fisik atau tidak? Di surga ini sekarang. Ya, Nah, kalau menurut masalahnya, Wahyu maksudnya tadi yang pertanyaanmu dibacakan waktu itu naik berarti itu punya fisik loh, agar tapi yang saya tahu terlihat. Maksudnya enggak. Maksudnya dengerin dulu, naik ke surga itu terlihat begitu. dengerin dulu pertanyaannya, baru lu menjawab. Lu lain ditanya, lain dijawab. Ibu Netral udah akui berdasarkan data Yesus punya fisik. Pertanyaan ke El, Aku ngomong dong terakhir Bang. apakah Ya, di surga? itu kan maksudnya Tunggu dulu, waktu Mayo. Yesus terangkat ke surga itu dapat pakai baju jubah itu maksudnya supaya itu kelihatan sama dengan waktu turun ke bumi itu sebenarnya firman dalam bentuk daging. Saya nggak nanya bukan itu, pertanyaan sederhana loh. Apakah di surga Yesus Iya, punya fisik itu- atau tidak? Punya atau tidak? Tidak lah itu. Oke, Kan kalau itu begitu, waktu- kalau Yesus tidak punya fisik, fisik Yesus sekarang ada di mana? Yang pernah dipakai di muka bumi beraktivitas. ya itu kan kembali ke daging itu tanah tetap lah. tertinggal di bumi. Kalau Yesus di surga tidak punya fisik, Yesus, fisik aslinya Yesus waktu dipakai aktivitas di bumi itu sekarang ada di mana? Di bumi lah. Ya, kuburannya Kembali ke kosong, tanah. Bang. Kuburannya kosong. Iya memang kuburannya kosong, maksud bukan berarti waktu terangkat itu begitu lagi di atas, kan itu supaya terlihat naik ke surga begitu, kan itu hanya kalau Yesus naik tidak kelihatan, bagaimana ceritanya Yesus naik?
Yohanes di Pulau Patmos melihat Yesus di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja. Jadi kalau nggak ada fisik pakai jubah, roh doang jalan-jalan pakai jubah gitu. Nah, maksudnya Bang, paham nggak? Waktu misalkan Yesus naik, misalkan tidak dalam wujud begitu, tidak kelihatan kan Yesus naiknya. 500 orang menurut orang Kristen, 500 orang menyaksikan Yesus terangkat sama fisiknya. Iya, begitu agar supaya orang melihat memang terangkat. Oke. Nah sekarang saya tanya, yang terangkat ke surga itu Yesus dengan fisiknya atau rohnya saja? Aduh Bang, maksudnya itu Aduh, capek deh kalau nggak mau jujur diskusi. Bang Andi, aku boleh ngomong lah terakhir kali. Silakan lah. Turun nih. Aduh. Yang duduk itu berarti roh ya, bukan berbentuk jasad ya. Iya, kan itu hanya bagian dari Allah, firman kan, Yesus sebagai firman roh. Roh itu bisa duduk berarti. Enggak Bang. Enggak Kan Bang. Jadi Yesus terangkat itu kan, ikut gimana manusianya mau Bang. terangkat? Ah, ini Mbak Mayo ini mulai sadar ini. Yuk, silakan. Jadi Yesus terangkat ke surga itu ikut manusianya Bang. Bahkan dia menunjukkan kaki dan tangannya itu dipalu. Udah nggak ada lagi yang bolong. Artinya Yesus di surga. Ada tuh Artinya Yesus dalilnya di surga Bang. punya fisik ya Bu? Ada tuh dalilnya Bang. Dibaca aja ya. Ya berantem lagi El sama Mayo ini. Nggak, maksudnya begitu. Bang, aku boleh ngomong terakhir kali aja nggak ya? Nggak, kelarin dulu ini Bu, kelarin dulu sama El ini. El ini ngeyel ini. Katanya Hampir Yesus di lah, surga Bang. nggak punya fisik. Kelarin Nggak, dulu Bu. maksudnya terangkat begitu agar itu umat, itu manusia yang masih berada di dunia, murid-muridnya itu lihat ya. Kalau misalkan tidak terangkat begitu, bagaimana murid-muridnya lihat dia naik ke surga? Coba. Berarti terangkat sama fisiknya Pak. Iya, Hamar, maksudnya sampai di sana Yesus kan orang so tahu so di sana. Masa terangkat sama fisik sampai di surga fisiknya hilang? Berarti hilang dalam perjalanan dong fisiknya. Nah, kan itu fisik itu kan manusia, maksudnya itu tetap di dunia lah. Yang terangkat ke surga itu fisiknya atau rohnya saja? Bang, kan saya bilang. Nah ini nggak bisa ada- jawab, muter-muter Anda dari tadi lu. Kenapa sih nggak mau jujur misalkan Bang? Saya bilangnya itu terangkat dengan tubuhnya, Mar, tapi sampai di surga Iya, tidak terangkat sama begitu. tubuhnya. Sekarang Yesus di surga itu ada tubuh atau tidak? Enggak, tidak. Ya tubuhnya hilang di mana? Ya mungkin tahu sana. Oh nggak tahu, ya udah cukup. Tubuhnya hilang dia nggak tahu, udah Itulah cukup. kekuasaannya Tuhan Bang. Itulah kekuasaannya Allah Bang. Makanya nggak ada fisik di surga sana, hanya roh. Kan saya sudah Sama bilang di fisiknya awal, kok, Bu. Yesus itu firman. Tapi wujudnya Di dalam itu ada. tubuhnya Allah. Terangkat Allah, sama fisiknya Bu. Jadi Bang, di Alkitab itu tertulis, Yesus kan udah dimasukkan nih, udah mati nih kan. Baru dia pada hari ketiga, dia menunjukkan wajahnya itu kepada Maria, kepada siapa itu yang pertama ya kan. Dia kasih lihat lah tangannya, udah nggak ada lagi bolong, udah dilihat juga. Jadi jasadnya itu nggak ada lagi di dalam kuburannya itu. Jasadnya itu udah Yang nggak ada makan lagi. ikan goreng Jadi itu dia pakai ya. terangkat. Sebelum terangkat dia ke terangkat surga, ke Bu, surga. sebelum terangkat kan makan ikan goreng dulu. Yang makan itu fisik atau bukan? Jadi dia terangkat ke surga, tapi nggak ada dibilang fisik itu naik ke surga. Abang juga nggak ada fisik nanti di surga. Kalau fisiknya Jadi Yesus mereka kemana? udah- Kalau begitu saya tanya, Ya, itu dalam fisiknya Yesus spiritual sekarang ada di semuanya. mana? Tapi Bu, kita nanti bisa dilihat juga dalam wujud. kalau begitu saya tanya, fisiknya Yesus sekarang ada di mana? Nggak ada Bang, nggak ada di itu, di kuburannya nggak ada lagi fisiknya. Berarti fisiknya hilang. Hilang. Iya, fisiknya ikut terangkat ke surga, tapi di surga Ya itu katanya nggak ada terangkat ke surga. fisik. Kalau fisik terangkat ke surga, sampai surga ada fisik dong. Enggak lah. Kayaknya makanya itu abang udah diangkat. pernah diajari juga lah sama ustadz-ustadz yang lain gitu kan. kalau Saya dengar nggak perlu ceramah, pakai kalau ustad di ini surga lo itu datanya gimana. ada ini lo. Pasti kan Di udah surga pernah dengar ini kali, Bang. menurut Wahyu 19:16 ya, ini pakai data Anda saja. Menurut Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat Yesus di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja. Ada fisiknya Ibu menurut Yohanes di Pulau Patmos. Iya kan Bang, Iya, begini Bang, tapi maksudnya. fisik- Yesus bangkit itu untuk menunjukkan Ini bahwa apa sih si El manusia yang ngoceh baik belum nggak itu. jelas ah. Maksudnya begini kan, kalau misalkan dia tidak menampakkan
dirinya yang bangkit tidak ada itu lubang di tangannya, waktu bukan diangkat dalam bentuk. Bagaimana mereka yakin? Tidak tahu, lebih tahu. Tidak tahu. Gimana sih lanjut? Nanti kalau turun lagi kan turun yang kedua kalinya. Itu apa berbentuk roh? Gimana itu? Kalau misalkan bentuk roh, mau tahu. Kalau misalkan dia bentuk Masalahnya di Bible itu ada Yesus turun kedua kalinya itu seperti pada saat dia bangkit. iyalah untuk meyakinkan kan. Berarti kan itu kan itu sudah di luar akal, maksudnya sudah di luar kendalinya pikiran manusia kan itu kan nanti yang Allah sendiri kan yang menentukan itu. Intinya kan sudah di luar kan, kami semua masih hidup, mau tahu sana itu. Baca KPR 1 nomor 11. Nah itu dia. Dia datang kedua kalinya sama seperti yang kamu lihat sebelumnya. Atau dia akan datang kedua kalinya sama seperti yang kau lihat waktu dia terangkat. Artinya terangkat sama tubuhnya, dia akan datang kembali bersama tubuhnya. Kau ini kalian nggak melawan kami, kalian melawan Bible itu sendiri. Iya, bukan begitu kan, sama dengan kata pertama Allah itu. Iya udah lawan terus Bible, lawan terus sampai puas. Nah bang, begini maksudnya Allah kan memiliki Firman dan Roh Kudus. Nah Firman itu lagi. Nah, Allah kan tidak kelihatan. Saya ulang lagi datanya. Saya ulang lagi datanya. Ibu netral bisa baca nggak KPR 1 nomor 11? Janganlah di-mute. Diam dulu. Kita pakai data dulu. Baca. Ibu Net. Kisah para Rasul 1 nomor 11. Kisah para Apostolos 1 nomor 11. Ya baca aja Bapak. Di situ ada Bible kan? Di HP 1 harus dibuka lagi di situ. Silakan Bapak aja baca. Silakan Pak Hendy aja baca. Atau Mbak Mayu bisa bacakan, Mbak Mayu. Bang, aku izin ngomong terakhir kali dong. Ya dibaca dulu, dibaca dulu Dari KPR tadi itu. terakhir ya, dari tadi terakhir berapa kali terakhir sih? Karena aku belum ngomong Bunda Rahma yang cantik. Aku mau ngomong lah terakhir kali. Kan aku datang, aku juga berhak ngomong dong, ya kan? Kalian kan buka forum supaya orang juga ngomong, ya enggak? Kayak orang mau pergi jauh aja. Iya. Saya baca dulu datanya ya. KPR 1 nomor 11. Saya baca dulu abis ini Ibu. Jadi Saya pakai data aku kan. mau ngomong nih. Ya abis ini Anda Supaya Ibu aku bicara. bilang Saya tadi ya, pakai Bang. data dulu ya. Penafsiran Saya pakai data orang dulu Bu, Kristen bentar itu Bu. Izin Bu. tentang Saya pakai data dulu Bu, sebentar ya. Jadi di Yesus berkata atau di kisah KPR ini tulisan benar apa enggak ya? Jadi kalau diskusi itu pakai data. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi dia naik ke surga sama fisiknya, dia akan kembali lagi datang sama fisiknya. Jadi tolonglah kalau diskusi pakai data, jangan melawan Bible. Musuh Anda adalah Bible Anda sendiri. Kenapa? Ya karena doktrin iman Anda itu. Kami Muslim pakai data, Anda sendiri melawan data Bible. Ya begitu. Lanjut. Kabur kan? Kalau Ibu Netralena, kalau dijelaskan tadinya ngotot Yesus nggak punya fisik. Setelah dikasih data, oh iya ada fisiknya. Legowo dong. Kita maklumi Anda belum baca mungkin. Jadi kalau dikasih tahu pakai data, ya jangan dilawan tuh data. Legowo terima gitu loh. Masa Yesus terangkat ke surga sama visinya sampai di surga nggak ada fisik? Hilang dong dalam perjalanan. Dia akan datang kok sama dengan dia waktu terangkat. Susah amat sih. Namanya kuasa Tuhan, itu kan kuasa Tuhan. Mulai lagi pakai doktrin. Ini bukan masalah pakai. Ibu netral lawan dia, Ibu netral. Saya standby dulu, minum kopi campur kunci dobrak. Netral ini Kristen dari tadi saya nonton. Ibu netral ini kayaknya kalau tidak percaya Trinitas berarti bukan Kristen. Bapak ada nggak ayatnya itu
kita jangan percaya yang tidak ada di dalam Alkitab, karena di Alkitab mengatakan Alkitab adalah kebenaran. Berarti kalau tidak ada dalam Alkitab tidak benar. Coba ngomong saya mengaku atau nak Bapak kami. Kenapa? Coba ngomong Bapak kami atau nak saya mengaku. Maksudnya bagaimana? Jangan lama-lama, itu ada kesempatan Oh, buka diuji. handphone. Apakah Anda benar Kristen? Apa nyamar? Dia mau uji, dia nggak percaya. Aduh, parah nih orang. Bapa kami dalam surga itu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti... Bapak, aduh itu anak-anak aja hafal. Kenapa tidak percaya Trinitas? Karena tidak ada dalam Alkitab, Bapak. Yang kita Itu sudah yang bilang, kalau aku di situ dan kan berapa kali Bapa saya itu tadi baca. Di Yohanes 17 ayat 3, itulah iman kita orang Kristen. Ya. Ibu Kristen apa? Yohanes 17 ayat 3, untuk mendapatkan Kristen kehidupan abadi. Tunggu dulu Bapak. Untuk mendapatkan kehidupan abadi atau untuk mendapatkan keselamatan abadi, ya, kalau Bapak mau selamat ya, harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Bapak itu. Sudah habis, nggak ada perkara. Nah, Iya, kalau karena misalnya Tritunggal, mana di sini 3, di sini cuma 2 yang harus diimani gitu. Mana di sini yang 1? Ada Ibu, kemana saya ini 1? jelaskan Kalau lagi. Bapak katakan Tritunggal. Allah itu memiliki firman. Yang firman Ya. itu Yesus. Toh, dan roh. Pak, gini, kalau Allah firman itu, mengutus mengapa firman-Nya. Yesus dikatakan, tunggu dulu Pak ya, supaya kita ngerti gitu. Kenapa Yesus dikatakan firman? Karena Yesus adalah penyampai firman atau perkataan Allah atau petunjuk dari Allah. Dia sampaikan itu ke firman dari bumi mana? gitu loh. Nah, makanya firman itu dari dikatakan makanya selaras Bapak ya di Yohanes 3 Nama firman ayat itu dari 34. mana? Dengar dulu Pak ya, dengar dulu Pak. Dia diutus Allah untuk menyampaikan kata-kata Allah atau firman Allah. Karena Allah memberikan dia kuasa yang limpah di situ. Allah yang memberi kuasa. Makanya di Yohanes 8:26, dia yang mengutus itu benar. Apa yang aku dengar dari dia, itulah yang kusampaikan. Nah, Yohanes 17 ayat 8, segala Ibu bilang firman itu memang telah betul kusampaikan semua. kepada mereka. Itu Yesus bilang. Nah, kenapa Yesus bisa jadi Apa daging? membantah itu? Karena Allah itu maha kuasa. Apapun yang Allah mau katakan, mau firmankan, maka terjadilah daging itu. Bukan firman itu kan perkataan Allah. Iya, Gitu. makanya memang betul Ibu bilang. Kan ada Makanya saya ayatnya bilang kan dari di awal. lidahku. Di lidahku Memang ada betul. perkataan Allah. Kan ada itu di dalam Kan Alkitab. Yesus Di mulutku. berkata, aku dan Bapa itu satu. Nah, Allah itu memiliki firman dan roh. Iya, Allah aku dan mengutus Bapa itu satu. Makanya Iya. juga di Yohanes 14 ayat 5, kalau seorang mengakui bahwa Yesus adalah putra Allah, maka Allah tetap bersatu dengan itu. Jadi kalau kita percaya Allah dan Yesus dan Allah, kita akan bersatu dengan Bapa. Jadi kalau kita bersatu dengan Bapa, apakah kita juga Allah? Apakah kita juga Allah? Kan tidak. Bu, kan saya sudah ngomong dari awal, Allah memiliki firman dan roh. Allah mengutus firman-Nya dalam tubuhnya itu. Ya, Yesus Allah, yang itu. Allah mempunyai firman, Allah mempunyai perkataan, Allah punya roh karena Allah punya perkataan kuasa. itu Ya yang udah itu aja. menjadi, yang turun ke bumi yang dalam berupa manusia, dalam bentuk daging, bukan kertas. Iya, karena Allah maha kuasa, maka terjadilah daging itu. Kenapa Ibu tidak percaya itu Yesus itu dengan Allah itu satu? Iya, dia satu, bukan satu badan, Bapak. Lah, Kita juga nanti akan bersatu, Allah dan Yesus, dan kita semua akan bersatu nanti. Bukan berarti kita Allah. Itu bukan, baca aja itu 1 bahasa, Yohanes itu 4 ayat bahasa 15. manusia. Maksudnya yang itu perkataan Yesus, aku dan Allah itu satu. Makanya saya bilang dari awal, Iya, Allah satu, memiliki makanya juga itu firman satu dan tujuan, roh. satu pikiran, satu pekerjaan, satu juga artinya untuk menyelamatkan umat manusia. Gini Pak ya, saya kasih satu contoh ya. Di orang Kristen kalau mau menikah, pendeta mengatakan begini, engkau bukan dua lagi, tetapi engkau adalah satu. Artinya, apakah suami istri itu satu badan? Enggak kan? Tetap dua kan? Artinya, engkau bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya, bersatu menjalankan kehidupan rumah tangga. Itu maksudnya seperti itu.
bukan Satu satu tujuan badan. berarti satu tujuan. Iya, satu tujuan untuk menjalankan biduk rumah tangganya itu, bukan satu badan. Gitu, begitupun Allah dan Yesus. Mereka itu satu, bukan satu tubuh. Sama dengan kalau orang menikah, engkau bukan lagi dua, melainkan satu. Gitu, Pak. Tetap dua pribadi. Tetap dua pribadi. Suami istri itu tidak satu badan, tapi bersatu untuk apa? Menjalankan hidup Kecuali Bu Netral, kecuali dia gencet, kecuali dia gancat seumur hidup gitu. Buat Iya. gimana tetapi punya kepercayaan begitu ya begitu ya. Kalau Tidak, kalau Bapak Bu, saya itu bukan seperti bukan itu. kita punya apa. Memang Yesus mengajarkan kita seperti itu. Makanya kalau kita menganggap diri kita pengikut Yesus, percaya apa yang Yesus katakan itu aja. Jangan bilang, oh pada saat Yesus bilang sembahlah Allahmu, Allah kalam. Oh enggak, ya itu kan dia sebagai manusia. Berarti Bapak tidak percaya Yesus. Kalau kita tidak percaya Yesus, berarti kita bukan pengikut Yesus. Itu aja sih. Ya, Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Iya, berarti kalau saya teliti, Bapak L ini yang bukan pengikut Yesus, tidak sesuai itu dengan Bible. Ya, ya El. Hello, saya. Ya ini lagi Kak. Lagi satu. Tak tabrakin. Bu, kasih. Apa? Apa? Ini kira-kira kalau saya mau buktikan yang benar-benar pengikut Yesus itu Ibu kasih apa netral nanti. Nah, pertama saya tes dulu. Kalau ingin hidup yang kekal itu mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Menurut kasih gimana? Sebagai apa? Apa? Hah? Apa tadi? Kalau ingin hidup yang kekal itu menurut Yesus mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Yesus itu sebagai manusia utusan. Oh. Kalau mau Yesus El itu aja adalah dah Tuhan enak itu sama netral. sendiri. Kalau Tapi menurut Yesus kamu itu adalah Tuhan gimana? itu sendiri. Apa? Hah? Gimana? Yesus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Di mana itu datanya? Mana? Lalak maulana ni pertincah kok kalau nomor nasa. Kristen ini terlalu memaksakan nih, kasihan. Nah, kalau menurut Yang Bu Netral memaksakan itu Yesus kalian. itu Allah itu sendiri, benar itu Bu Netral. Ya bukan lah. Lo bukan di mana ini? Kenapa bukan? Ya kalau Allah itu Aku Ya, diutus, pakai data, pakai data, aku pakai data. diutus. Berarti aku diutus. Yesus bilang mengatakan aku diutus. Berarti ada yang mengutus. Siapa yang mengutus? Berarti sehat, Bu Netral sehat. Ibu Yang netral lain ini susah. kenapa? Saya sudah Mengutus dan bilang. diutus itu beda. Mengutus dan diutus itu beda. Iya, Ada yang mengutus, ada yang diutus. firman kan, Yang diutus Allah mengutus Yesus, yang mengutus firman-Nya. Allah. Memang Yesus mengutus firman-Nya karena Allah itu tidak kelihatan, maka Allah mengutus firman-Nya dari tubuhnya Apa itu? dalam bentuk Tanya dia, daging, Bun. gitu loh. Apa itu firman? Tanya dia, apa itu firman? Menurut Makanya saya tahu tanya, apa itu firman? Tanya dia. Apa itu firman dan mengapa Yesus dikatakan firman? Perkataan Allah, no. Kalau misalkan Allah itu perkataan Bapa, no. Perkataan, bukan Allah berarti manusia. firman-Nya Allah, ya. Firman, Bang, firman itu perkataan, bukan manusia. Maka Yesus berkata. Lanjut Ustaz Tata, lanjut biarin dulu Bunda. Kasih Ustaz Tata lagi dia dari tadi nganggur itu. Biar selesai, jangan Ya, diganggu. setelah Ustadz aku ya, lanjut. Nah, siapa yang bicara? Saya. Kamu ya. Ngaji dulu, ngaji malam Jumat. Santai ya, saya tidak terlalu pintar. Nah, kan maksudnya firman kan itu perkataannya Allah. Nah, Allah mengutus firman-Nya. Nah, itu Yesus dalam bentuk daging agar kita melihat, bukan hanya tertulis dalam hitam dalam di atas putih. Begitu maksudnya. Intinya begitulah. Maksudnya paham kan? Maksudnya firman itu ya daripada tubuhnya Allah itu sendiri, dari Bapa mengutus firman yang dalam bentuk daging, karena Allah itu tidak terlihat. Gitu. Terima kasih.
Gini aja Pak, yang duduk di sebelah kanan Bapak, yang mana turun? Yang duduk di sebelah kanan Bapak atau yang Bapak yang turun? Yang mana turun itu? Yang duduk di sebelah kanan Bapak itu siapa? Bukan itu kan. Yang saya tanya sekarang Bapak, yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Kalau misalkan Yesus kembali waktu diangkat itu tidak Enggak, saya bergabung tanya dengan Bapak, yang duduk di sebelah kanan Bapak itu siapa? Firman-Nya. Yesus. Nah, Iya, Yesus kan. firman. Jadi Iya, yang diutus firman. Bapak yang mana? Yang sebelah Maksudnya? kanan kan yang diutus. Berarti Bapak tetap ada di tahtanya. Enggak. Itu nanti kan waktu itu pertama itu Allah mengutus firman-Nya dalam darinya. Nanti ya kalau waktu Yesus itu waktu diangkat kun dia Yesus nanti duduk Bapak punya samping kan itu rahasia ilahi kan gitu. Tidak ada rahasia-rahasia bagi Allah Bapak. Karena di situ dikatakan yang duduk di sebelah kanan Bapak itu siapa? Itu dia tanda tanya kan itu. Ya itu yang diutus, bukan Allah yang sendiri yang mengutus dirinya sendiri. Yang di sebelah kanan Bapak itu. Ini pengertian. Itu yang diutus. Ini pengertian Tritunggal kan karena Ibu tidak percaya itu Tritunggal akhirnya ya susah. Karena tidak ada dalam Alkitab Bapak. Kan Tritunggal itu tidak Alkitabiah. Pemikiran kita kayaknya tidak akan. Nah kalau Bapak bilang Allah itu Tritunggal, nah kenapa di Yohanes 17 ayat 3 hanya 2 yang harus dipercaya di situ? Bagaimana yang ke satu itu ada kemana? Ada lari kemana itu yang satu? Ya Roh Kudus kata kok namanya Roh Kudus. Bapak orang Manado Kang? Bapak ini kita percaya suka jo bahasa ini, Indonesia. percaya jo ini ayat 17. Ini Yohanes 17 ayat 3. Coba Bapak perhatikan baik-baik, baca baik-baik itu. Bu, susah Kak. Yohanes Kalau 1. Ibu tidak percaya Trinitas, nah makanya susah. Ya enggak, saya enggak percaya Trinitas karena tidak Nah, berdasarkan itu Alkitab susahnya, Bapak. karena Tidak kamu tidak ada. percaya Trinitas, makanya Karena tidak sampai kuasa tidak Allah akan itu bertemu. bukan pribadi itu Bapak. Waktu Yesus dibaptis dan itu, nah Roh Kudus itu dalam bentuk apa? Ya burung. Apakah burung itu bisa burung merpati kan? Apakah bisa dikatakan pribadi? Tidak Bapak, itu binatang unggas itu. Tidak bisa dikatakan pribadi. Sedangkan kuasa Allah itu bisa melalui api, bisa melalui angin, bisa melalui air. Bunda netral, Ya, bunda netral. Kau Islam atau Kristen sih? Netral. Kenapa? Kasih pun bertanya karena tidak Kamu yakin Kristen begitu. apa Islam? Kristen. Oh, Nabi palsu Bunda rupanya. kasih ini Bunda Reni kah? Kasih. Tidak Kak. Suaranya Kalau Bunda Reni. pengikut Yesus itu Mbak, kalau pengikut Yesus itu percaya apa yang Yesus katakan. Yang bukan pengikut Yesus itu tidak percaya apa yang Yesus sampaikan, tidak percaya kepada Yesus itu berarti bukan pengikut Yesus. Jadi kalau kita bilang kita pengikut Yesus ya harus percaya apa yang Yesus sampaikan. Apalagi itu yang Yesus sampaikan itu kata-kata Allah, firman Allah yang disampaikan. Tidak mungkin Yesus akan bohong, tidak kan? Yesus adalah kebenaran. Jadi apa yang Yesus sampaikan itu benar. Yesus adalah kebenaran, Mbak. Tandaskan itu. Yesus adalah kebenaran. Jadi apa yang disampaikan itu benar. Jadi seketika Yesus mengatakan di Matius 4 ayat 10, yang harus kamu sembah adalah Tuhan Allahmu. Itu benar. Udah, itu aja. Aku akan naik kepada Bapakku dan Bapakmu, ya, kepada Allahku dan Allahmu. Benar. Sudah, enggak usah bilang Berarti kasih ini Bu kasih ini bukan pengikut Yesus, tidak punya data ini. Ditanya Tritunggal mana datanya, nggak ada. Berarti bukan pengikut. Ya, malahan Yesus mengatakan begini, Pak. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Benar. Udah, kalau kita pengikut Yesus jangan itu. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, Ya, karunia, diberikan. dan kebenaran. Garis bawahi itu Mbak, kasih diberikan. Dia Ya, diberikan anak. kemuliaan. Siapa Dia yang sebagai memberikan? dia sebagai Allah yang manusia. Maha Kuasa, Bapaknya yang Manusia. memberikan.
Kalau tidak jangan diberikan bertengkar dengan tidak akan saya deh. dimuliakan. Bang El, udah diam ya. Yang cocok dengan data itu Bu netral. Netral. Kalau kamu berdebat sama-sama Kristen ke room Kristen ya. Nah, ini bukan masa depan ini, biar tahu yang sesuai. Udah ada tahu saya kau. Di sini tidak ada perdebatan, Mbak. Nantilah Bu Sama. Arif, kayaknya Kalau pertama sama-sama. pembahasan sama Ibu Netral ini tak akan sampai gantilah. Udah biar kita tahu mana yang sesuai dalil kalian ini gitu loh. Yang sesuai data itu siapa, bukan masalah debat. Iya, bukan masalah debat, bukan. Ya, Biar kalian ini dia tahu tidak isinya percaya Bible. Tritunggal, kami percaya Tritunggal, kayaknya tidak akan sampai. Ya karena tidak ada datanya. Tidak ada datanya gimana? Enggak, maksud kepercayaan kami ya begitu, ya sudahlah. Ya kan kepercayaan kamu itu tidak punya data. Kalau Mbak Netral ada datanya. Memang nggak ada ajaran Tri. Jangan tahu gitu. Mengenal satu-satunya. Ayo. Bang El. Ganti sudah. Kayaknya ya dia tidak akan percaya karena ya kepercayaannya begitu. Nah kepercayaannya sesuai data dia. Ya kepercayaan kami begini, ya sudahlah. Dia tidak percaya. Kamu udah pakai data berarti. Bang El itu netral, tahu saya siapa ini netral, tahu saya. Oke. Oh ya sudah. Next ya aja yang lain. Bang El. Jangan berdebat sama netral. Jangan karena dia pakai data, sedangkan kalian tidak. Memang orang yang pakai data itu ditakutin memang. Di sini Bapak ditegaskan Netral ini cuma ingin meluruskan biar kalian tidak salah paham tentang Yesus menurut Bible. Nah itu tuh jangan Mbak Netral tuh gitu. Tidak meluruskan. Itu tidak meluruskan, tapi dia mengangkat menjatuhkan itu. Nah buktinya dia pakai data kok, gimana sih? Ya, di sini juga jelas di Yohanes 14 ayat 8, Pak. Di sini juga dikatakan kan di sini, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sebab Bapa lebih besar, ini pengakuan Yesus loh. Sebab Bapa Kenapa kau lebih besar batasi orang daripada ngomong? aku. Kenapa? Apa hakmu batasi orang ngomong? Dia sampaikan data kok, kau aja nggak ada data-data. Dari tadi kami nyimak Bunda ini, Bunda Netral pakai data. Kau aja yang nggak pakai data, cuma naik. Sudahlah, pakai data dong. Bantai itu. Mana marah-marah orang? Oh, siapa? Inilah kalian ya, yang tidak tertulis data di Bible kalian imani, yang tertulis kalian tolak. Kan lucu. Coba tentang Yesus Tuhan di Bible tidak ada tertulis, kok diimani. Tentang dia nabi, rasul, hamba, Mesias ada tertulis, utusan ada tertulis, kok kalian tolak? Tuhan di data di Bible Yesus Tuhan tidak ada, kok kalian imani itu yang tidak ada? Heran aku nih. Bunda Netral tadi menyampaikan data-data, kalian bilang udahlah, itulah imani. Oh ini kenapa? Itulah yang kami imani. Ya kalau kau naik di sini jangan cuma bawa iman, bawa data. Ya, bawa literasi. Kalau cuma iman, ya tidurlah kau menuhankan bantal gulingmu, nggak ada pusing kami. Itu imanmu tuh, jangan naik diskusi. Bungkus imanmu itu, tidur, mimpilah kau. Kalau naik di sini, ini pakai data di atas sini berdalil. Lu cuma bacot, ya sama aja bohong. Gak ada menggubris imanmu, kau tuhankan pohon bantal gulingmu, itu urusanmu, gak ada kami campuri. Tapi selama kau naik di sini berarti kau siap berdiskusi pakai data, dalil. Dilanjut dulu Bunda. Lanjut dulu Bunda. Oleh Tuhanku. Nggak mampu dia menerima kebenaran. Berasal dari Bapakku itu Bu Netral yang tertulis. Ya. Bukan yang berasal dari Bapakku atau salah? Coba baca, Bapak baca di situ. Salah. Coba baca, Bapak baca di situ.
Makanya baca aja itu Nah, Pak, itu Matius nggak boleh. 11 ayat 4, baca aja itu. Nggak ada Alkitab sini. Nah itu makanya bawa data. Nggak, Bu. Kan kalau memang kau Yesus mau tidak bisa berkata berkomunikasi apa-apa yang dari diriku. punya Aku tidak bisa data, berkata ya apa-apa dari carilah diriku yang sendiri. sepadan denganmu. Kami diundang naik-naik, ingin berdiskusi, ya tanya-tanya. Kalau semampu yang kami jawab, yang semampu yang kami bisa jawab. Kalau yang tidak kami bisa, Iya, tapi pakai dapat kami data jawab, ya. supaya mereka percaya Pak, supaya saya juga Kalian percaya. ngomong data, kayak Nah. kalian paham tentang data aja. Kalian nggak paham tentang data. Emangnya ada paham apa kalian? Ini orang lagi datang bulan. Siapa ini? Apa sih langsung naik marah-marah begitu? Apa sih? Bisa nggak sih diskusi persahabatan? Kalian ngomong data. Kalian yang menciptakan data. Aduh. Yang Kalian nggak ada datanya guna sudah di ada dunia. bang, nggak diciptakan. Dunia nggak. Data itu nggak diciptakan, tinggal dibaca. Data Bunda tidak Rahma yang diciptakan. maju dah. Bunda Rahma yang maju. Kalian Data nggak itu tidak berguna apa-apa di diciptakan. dunia ini. Bang Hadi Siapa aja yang lagi menciptakan? lagi mengajak Ustadz malam ini. Lanjut. Kalian tidak berguna di dunia ini. Buset. Oh Mama Tidak ada apa-apa. mati kita. Ngomong ke Buditral kah? Iya, Ngomong ke kalian siapa? tidak ada guna di dunia. Dunia Aduh. tidak mengakui kalian. Silakan ditanggapi. Cuman dia Mitra. doang yang Iya. kita ini semua nggak berguna, dia doang yang berguna ya. Dunia tidak berguna buat kalian. Terus gunamu apa? Apa Kalian gunamu? akui itu. Kalian Mending kemudian bahas tentang mandi dulu baru tidur Pak, biar enak nyenyak tidurnya ya. Mandi dulu ya. kalian bahas tentang agama kamu, bukan tentang agama Ini orang. lagi diskusi Pak. Iya, diskusi tentang agamamu. Kalian masuk ke kerajaan Ya Allah. udah kita diskusi tentang agama kita, Anda diam. Diam ya, dengerin ya diskusi tentang agama Islam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau dengerin. Nah, udah dia turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Kita ada kajian. keguguran aja. kita kajian intaran sebentar. Menurut pandangan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, menurut Pak Ustadz Tahta, ajaran para nabi itu adakah yang aneh-aneh seperti ajaran para nabi itu menyuruh menyembah kecuali selain daripada Sang Pencipta yang Maha Kuasa? Ada nggak ajaran para nabi itu menyuruh menyembah sesama manusia? Silakan Ustadz, ini kita kajian Islam, kita ikuti dia dulu. Silakan Ustadz. Ya, kalau ajaran para nabi itu kalau kita pakai Al-Qur'an, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi semua para nabi itu diutus supaya umatnya itu mengenal Tuhan, supaya umatnya menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allah, Tuhan yang Esa. Tidak ada yang aneh-aneh. Kenapa kok ajaran inti itu mengenal Allah? Karena kalau tidak mengenal Tuhan, ini percuma sudah. Ajaran Nabi Muhammad, kalau ada orang mau masuk Islam, apa yang pertama kali disodorkan? Ikrar syahadat tiada Tuhan selain Allah. Ajaran inti Yesus apa? Hukum yang terutama mengenal Allah yang Esa. Nah, dan mengenal Yesus sebagai utusan, mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan, itu ajaran inti sudah. Makanya kalau ditanya hukum yang terutama yang dibawa oleh Yesus apa? Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa satu. Yohanes 17, mengenal satu-satunya Allah, kan gitu. Jadi kalau kita mentuhankan Yesus, apa bedanya dengan ajaran pagan nanti? Dewa menjelma jadi manusia, ya 100% manusia, 100% dewa karena inkarnasi. Nah, apa bedanya kalau kita mentuhankan Yesus? Apa bedanya kita dengan pagan? Ibaratkan Yesus itu marah, woi, saya diutus Tuhan supaya kalian kenal Tuhan, malah aku yang dilibatkan jadi Tuhan juga. Kurang ajar kalian ini, ya gitu. Ya, saya diutus, tunggu terakhir, saya diutus supaya manusia tidak menjadi pagan. Dengan kamu mentuhankan saya, ya kamu tetap pagan. Berarti apa gunanya saya diutus oleh Tuhan gitu ya? Lanjut. Ya. Apakah Sang Pencipta alam semesta itu bisa disamakan dengan apapun atau ada tandingannya? Apakah ada samanya Sang Pencipta alam semesta itu, Ustaz?
Ya, pertama dalil umum dulu Al-An'am surah ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan apapun. Atau Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Dengan siapa Anda samakan aku? Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Berarti Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Makanya dalam kajian tauhid dalam ilmu Islam ada namanya sifatnya Allah itu salbiyah. Nah, kalau tidak memenuhi syarat ini bukan Tuhan sudah. Pertama, Tuhan itu kidam, dahulu, tidak ada awalnya. Jadi kalau ada Tuhan muncul, berarti bukan Tuhan, karena ada permulaannya. Yang kedua, Tuhan itu bako, kekal, tidak pernah mati sedetik pun. Jadi kalau ada Tuhan pernah mati, bukan Tuhan sudah. Kita bako terus, mukhalafatul lil hawadisi, tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau ada Tuhan serupa dengan makhluk, ya berarti bukan Tuhan sudah. Yang ketiga, wahdaniyat, kita bako mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, diam di datnya sendiri. Terus wahdaniyat satu. Jadi kalau ada Tuhan lebih dari satu, bukan Tuhan itu. Misalnya Mas Aha ditanya, Mas Aha, Bapak Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Nah, lebih dari satu, bukan Tuhan sudah. Karena Tuhan yang benar menurut Yesus mengenal engkau satu-satunya. Gitu ya. Itu namanya salbiyah, diantaranya Tuhan itu satu, gitu. Lanjut. Usah Handi yang bertanya lah. Handi bertanya tapi tahu jawaban. Saya mau tanya tentang yang mau nanya apa? Ustadz, aku mau nanya Kajian Islam dulu. Satu lagi, dia kajian Islam. Nah, kalau Anda nggak mau mendengarkan, ini malam Jumat. Sabar dulu aja ya, nanti ada. Saya persilakan diskusi lagi. Saya mau ini sih, Pak Andi kan Ntar dulu. kan. Apakah di zaman para nabi itu, Ustaz, ada yang membangkang ajaran nabi itu seperti Nabi udah menjelaskan bahwa Tuhan itu esa, terus mereka membuat Tuhan dari berbagai macam benda? Apakah di zaman para nabi ada seperti itu, Ustaz? Setiap para nabi diutus itu pasti ada dua. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada penyesat. Di zamannya Musa memperkenalkan Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tidak kelihatan. Keluaran 33:20. Ketika Musa pergi ngambil kitab 40 hari, datang penyesat Samiri namanya, mengajak manusia supaya membuat patung dari emas. Gitu ya. Jadi ya, kemusyrikan itu sudah ada di zaman dulu. Di zamannya Yesus ya sama. Yesus memperkenalkan Tuhan tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Esa, Markus 12:29. Kalau ketika Yesus tidak ada, muncul. Ada Tuhan tandingan, Bapa, Anak, Roh Kudus, ya gitu. Di zamannya Nabi Muhammad juga gitu. Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu satu, Qul huwallahu ahad. Tidak kelihatan, Al-An'am 103. La tudrikuhul absar. Tidak serupa dengan apapun. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Setelah Rasulullah tidak ada yang mau menyesatkan sampai mereka mentuhankan manusia. Siapa? Sayyidina Ali dituhankan. Ada sebagian penduduk zaman dulu itu. Jadi setiap para nabi diutus satu tujuannya, supaya manusia kenal satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Tapi nanti ada saja orang-orang penyesat itu. Tuhan itu lebih dari satu gitu. Tuhan menjelma gitu. Nah, makanya kembalikan kepada kitab suci. Kalau ingin cari kebenarannya kitab suci. Saya beriman kepada Nabi Muhammad, maka saya harus membaca ajaran Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, hadis. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara, kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu Quran dan hadis. Ya, jadi pengikut itu harus membaca Quran dan hadis. Di Al-Quran dikatakan kerjakan sholat, hakimi sholat, maka pengikutnya, saya pengikut harus sholat. Di Al-Quran puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya harus kita puasa. Haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mentuhankan Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan semesta alam, alhamdulillahirabbil alamin. Ya kita harus percaya Allah itu Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Al-Mu'minun ayat 116. Allahu la ilaha illahu. Ya sudah. Tiada Tuhan selain Allah, jangan mentuhankan yang lain. Menyembah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, An-Nisa 36. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan dengan apapun. Ya sudah. Jangan menyekutukan Allah. Sembahlah Allah, jangan disekutukan dengan apapun gitu. Jadi benar tahta atau umat Islam mengikuti Rasulullah. Nah kalau ini
Saya mengikuti Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan Esa. Dia Tuhannya 3. Yesus mengatakan Tuhan itu di langit, tidak pernah menjelma. Katanya Tuhan turun jadi ke bumi. Berarti bukan pengikut omong kosong kayak gitu itu. Gitu. Lanjut. Terakhir, disebut apakah orang-orang ini yang membangkang ajaran para nabi dan resikonya apa, Ustaz? Disebut apa yang membangkang ajaran nabi dan resikonya apa? Seperti orang kayak beginian, silakan. Ya, jadi orang yang tadi kan sudah saya bilang, ketika para nabi diutus cuma ada 2, ada kafir, ada iman. Ketika mereka menolak nabi tersebut, ya ayyuhalladzina kafaru. Di zamannya Musa juga gitu, pasti ada yang beriman, ada yang kafir. Apa kafir itu? Kafir itu menolak kebenaran, menutupi, mengingkari. Sudah tahu Musa mengatakan bahwa dia utusan Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya, kafir, tidak percaya, mengingkari, menutupi kebenaran. Sama seperti Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan wahyu. Aku ini utusan Tuhan. Kau tidak percaya? Berarti mereka yang tidak percaya itu menolak kebenaran, menutupi kebenaran, mengingkari kebenaran. Tapi yang percaya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kalau yang beriman, ya, apa balasannya orang yang beriman? Ya, maka wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Katakan kepada orang yang beriman, ya, bahwa dan beramal soleh, beri kabar gembira, yaitu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yaitu surga. Sedangkan orang tidak beriman, orang yang mengingkari, yang tidak mau menerima kebenaran, maka fi nari jahannam khalidina fiha, dimasukkan ke neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Gitu. Kenapa di surat Makkiyah itu pada prinsipnya ya ayyuhal kafirun, kenapa di surah Madaniyah itu di Madinah untuk penguatan iman, wahai orang-orang yang beriman? Kenapa bisa begitu, Ustaz? Allah itu menyebut umatnya Rasulullah itu kadang-kadang ya ayyuhalladzina kafaru. Biasanya tuh surat ini turun di Mekah, karena di Mekah ini Rasulullah ditolak. Mereka yang menolak ini disebut ya ayyuhalladzina kafaru. Kalau ya ayyuhalladzina amanu biasanya itu turun di Madinah. Karena ketika Rasulullah pindah ke Madinah banyak orang beriman. Kadang-kadang ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia gitu. Maka surah Al-Kafirun itu turun di Mekah. Karena saat itu Rasulullah itu para orang-orang Quraisy kumpul. Apa kata mereka? Udahlah Muhammad, gini saja ya, kita toleransi saja lah. Kalau kita beribadah, menyembah berhala, kamu ikut menyembah berhala. Nanti ketika giliran kamu menyembah Tuhanmu, saya ikut menyembah Tuhan kamu. Gimana kalau gitu? Akhirnya turun ayat itu. Gak usah kayak gitu. Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Begitu juga kamu, gak usah menyembah apa yang aku sembah. Silakan kalau kamu percaya ke berhalanya berhala, silakan. Gak usah menyembah Tuhan saya. Begitu juga saya. Saya menyembah Allah, kamu tidak usah ikut-ikut, tidak masalah. Gitu. Nah, surah Al-Kafirun itu gitu asbabun nuzulnya ya. Gitu. Al-Quran itu, Ustaz, apakah untuk orang Arab saja atau untuk semua umat manusia? Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Jadi Nabi Muhammad itu diberi Al-Quran yang mana untuk seluruh alam. Ya, lil alamina nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Makanya beliau ini disebut Sultanul Anbiya, rajanya para nabi. Kenapa kok disebut rajanya para nabi? Karena dia itu ibaratkan presiden untuk seluruh Indonesia. Nabi-nabi yang lain hanya minimal kepala desa. Ya, kayak gitu itu. Atau bupati. Bupati kan cuma satu kecamatan. Tapi kalau presiden seluruh Indonesia. Nah, Nabi Muhammad ini seluruh alam. Kalau nabi-nabi yang lain cuma satu kaum. Musa diutus untuk Israel, Yesus Israel, Nabi Muhammad seluruh alam. Berarti Nabi Muhammad Sultanul Anbiya, penghulunya, rajanya para nabi. Gitu.
Taurat dan Injil itu untuk seluruh dunia atau untuk baninya saja, Ustaz? Oke, kalau kita pakai dalil dalam Al-Quran, contohnya satu dibungkus semua malah jadinya. apanya? Kita orang lagi kajian, habis ini Anda yang nanya. Karena tadi disuruh kajian Islam. Anda lagi memulai lagi nih diskusi lintas agama nih. Ya mungkin Pak. Sabar dulu. Terakhir ini dijawab ya. Habis ini Anda bertanya. Silakan. Ya, jadi Musa untuk Israel ya, karena memang banyak ya. Saat itu Allah mengutus Musa kepada Bani Israel untuk menyelamatkan dia dari Fir'aun. Begitu juga Nabi Isa untuk Israel. Ali Imran, inilah Bani Israel, diutus untuk Israel. As-Saff ayat 6. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini sesungguhnya aku Rasulullah, utusan Allah, ilaikum, kepadamu Israel. Atau Al-Jufruf 59. Ya, jadi untuk Israel. Kalau Nabi Muhammad, lil alamina nadhira, tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Ya, untuk seluruh alam. Begitu. Oke. Ya, udah bisa tanya belum? Boleh Bang Andi, silakan ke Bang Andi dulu. Masalahnya Muhammad sudah meninggal, Ustadz. Gimana tuh, Ustadz? Musa Berarti juga meninggal. Apakah Musa meninggal gagal dia jadi Tuhan? Jadi utusan Tuhan? Hah? Maksudku penguasa alam sekarang itu Satu pertanyaan, biar Ustaz Tata menjawab. Saya nggak persilakan Anda tiktokan. Kan tadi Anda mau kajian gitu ya. Silakan buat pertanyaan, habis itu diam dijawab. Oke Bang ya. Lanjut Ustaz ya gimana? Oke. Jadi gini, Musa walaupun dia berhasil, ya karena memang para nabi itu kalau tugasnya selesai maka dia itu ya wafat. Karena sifatnya para nabi ini dalam ilmu tauhid, sifatnya para nabi itu ada 4. Siddiq, amanah, tablek, fatona. Kalau sifatnya Allah 20. Wujud kita bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat kudro dirota ilmu hayat sama basur kalam kudiron muridan aliman hayan samian basiro mentekaliman. Jadi sifatnya para nabi itu 4. Siddiq, amanah, tablek, fatona. Sifat jaiznya 1. Al-aradul basariyatul lati la tu'addi ila nafsin fi maratibihimul aliyah. Jadi sifat kemanusiaan itu ya manusia para nabi itu. Nabi Muhammad kalau lapar ya makan, kalau capek ya istirahat, kalau ngantuk ya tidur. Yesus juga gitu. Kalau lapar dia makan, kalau ngantuk ya tidur. Karena sifat basyariahnya itu sama dengan kita. Kalau tugasnya selesai, ya maka yang meninggal ya meninggal seperti Musa, Nabi Muhammad. Tapi Isa kok tidak meninggal Tata? Ya karena dia gagal. Diutus oleh Allah kepada Israel, ditolak, mau dibunuh. Ibaratkan gini secara kasarnya, udahlah Yesus, kamu diutus tinggal meneruskan. Sebelum kamu loh aku ngutus nabi-nabi banyak ke Israel. Kamu itu cuma meneruskan. Malah kamu mau dibunuh. Ya sudahlah, tak kasih tugas lagi, kamu tak angkat aja. Apa tugas saya ya Allah? Membunuh Dajjal nanti. Gitu. Jadi kalau ditanya, Tata kenapa Yesus tidak mati? Kok Nabi Musa meninggal? Wafat Nabi Muhammad? Karena tugasnya selesai. Sedangkan tugasnya Yesus 3 tahun gagal dia. Diangkat oleh Allah, diberi tugas lagi, nanti diturunkan lagi. Gitu yang sebenarnya itu ya. Oke. Pertanyaan dia gini loh, ntar saya luruskan dulu. Kan dia bilang begini, Nabi Musa udah meninggal, Nabi Isa alaihissalam sudah nggak ada, Nabi Muhammad SAW udah meninggal. Apakah ajarannya juga sudah tidak ada lagi karena orangnya sudah nggak ada? Itu pertanyaannya Ustadz. Silakan dijawab. Tugasnya para nabi itu setelah dia menyampaikan firman, mau diterima atau tidak, selesai tugasnya. Yohanes 17:8 kalau Yesus. Ya, sebab segala firman yang kusampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Sudah disampaikan. Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kusampaikan ini adalah wahyu. Mana? Udah disampaikan kepada sahabat. Sampai sekarang masih utuh 114 surat. Udah selesai tugasnya Nabi Muhammad. Tinggal kita ini mau mengikuti ajarannya apa enggak melalui Al-Qur'an dan hadis. Kalau tugasnya Nabi Muhammad sudah selesai.
Tinggal kitabnya kan masih ada ajarannya. Ini yang kita lakukan. Begitu juga Yesus. Firman ini sudah disampaikan, selesai tugasnya. Makanya di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya. Aku sudah selesai tugasku. Apa? Menyampaikan firman. Udah selesai tugasku. Nanti orang-orang dihakimi. Bukan aku yang menghakimi. Firman yang sudah kusampaikan ini loh yang menjadi hakimnya. Yohanes 12:48. Sama seperti Nabi Muhammad, tugasku sudah selesai. Tinggal kamu mau melakukan firman yang aku berikan kepada kalian, yaitu Al-Quran. Gitu. Jadi kamu masuk surga atau neraka tergantung kamu melakukan firman itu apa enggak. Karena isinya perintah firman itu, perintah, larangan, akidah, syariat. Begitu juga Yesus. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya. Maksudnya apa? Isinya firman yang Yesus terima, yang diberikan kepada mereka, isinya kan perintah, larangan. Sama seperti Nabi Muhammad, isinya Al-Quran itu perintah, larangan. Ya udah itu sudah. Nabi Muhammad, Yesus tidak ikut apa-apa sudah. Wong tugasnya utusan itu cuma penyampai firman, Yohanes 3:34. Gitu ya. Jawabannya segitu ya. Ada lagi pertanyaan? Iya, aku mau komentar sedikit. Nggak usah komentar, bertanya aja. Iya, jadi apa yang dikatakan Ustadz Tata itu nggak tepat. Karena pada abad ke-7 ada yang lebih dari sultan untuk alam itu daripada biarin nggak apa-apa, biarin dia pinter dia daripada Ustadz Tata, biarin. Alam daripada Muhammad Ustadz Tata, yaitu Kaisar Konstantinopolis itu lebih sultan untuk alam daripada Muhammad, ya itu aja. Lebih apa? Coba bisa diulang. Anda kayaknya lebih pintar dari Ustadz Tata. Apa? Konstantinopel itu lebih apa maksudnya? Iya. Kan tadi Ustadz Tata bilang Muhammad itu adalah sultan untuk seluruh alam, ya kan? Ya. Nah, faktanya pada abad ke-7, pada waktu Muhammad masih hidup, ada yang lebih sultan untuk alam daripada Muhammad, yaitu Kaisar Konstantinopolis. Oke, maksudnya gini Mas, kamu salah paham. Sultanul Anbiya ini, Anbiya itu apa? Nabi-nabi yang diutus oleh Allah kan banyak. Pasti kan ada yang lebih tinggi kan? Sama dengan gini, Sultanul Aulia, para wali ini banyak. Tapi ada rajanya para wali. Sultanul Anbiya, nabi-nabi ini banyak. Tapi ada rajanya para nabi, paling tinggi derajatnya. Gitu loh. Kamu itu secara umum itu kerajaan itu. Dan pada akhirnya Konstantinopel juga ditaklukkan oleh Islam. Jadi kamu udah paham. Mas Aha, Konstantinopel itu nabi ya? Hah? Saya klarifikasi dulu. Konstantinopel itu nabi atau bukan? Bukan. Oke, cukup. Silakan pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ibu netral. Apa yang mau ditanyakan, Sel? Pak Ustadz, bahas dong tentang lonceng. Kan biasanya itu banyak sekali itu yang membahas itu di komentar, tapi kan bukan ahli-ahlinya yang menjelaskan itu. Nah, agar supaya lebih paham dan mengenai yang lonceng itu atau suara lonceng. Terima kasih. Suara lonceng itu kan cuma membahas menerima wahyu itu bermacam-macam. Kadang-kadang ringan, ya tidak ada apa-apa. Kadang-kadang langsung Jibril letakkan firman Tuhan di hatinya Rasulullah. Kadang-kadang berat. Itu bunyi lonceng itu cuma bukan membahas bunyi lonceng, enggak. Cuma menceritakan beratnya turunnya wahyu gitu doang. Ada yang ringan, maka diceritakan yang ringan itu tiba-tiba diletakkan di dadanya Rasulullah. Langsung hafal beliau. Ada yang agak berat kayak gemercikan lonceng kayak gitu tuh. Itu cuma contoh. Gitu ya. Yang itu menjadi panas itu katanya, saya kurang tahu ya. Yang mana? Maaf kalau salah. Itu katanya ini alat musiknya ini iblis gitu. Mohon penjelasannya supaya lebih paham gitu. Nah itu memang karena memang identik musik-musik itu didentik dengan iblis.
Makanya tempat kemaksiatan itu kalau tidak ada lagu-lagunya kurang sempurna, kafe-kafe gitu. Jadi dalam Islam musik itu didentik dengan perbuatan orang fasik, yang mana kesenangannya iblis musik-musik itu. Beda lagi pembahasannya itu. Karena dengan musik orang akan terlena. Coba orang yang putus cinta itu dengar musik-musik yang Malaysia itu, bila cinta didusta kayak gitu itu. Nah, itu malah Lain saya persilakan diam dulu. Ini ELH dulu ini. Ya, kenapa nih yang di bawah ini gantian. panas? Namanya bertanya kan, saya tidak tahu kan Pak Ustadz kan. Yang itu yang baca komen, yang saya baca-baca di komen kan bukan ahli-ahlinya. Nggak ada komen. Sekarang saya turunkan Anda tidak menghormati forum. Ini giliran Anda kalau mau bertanya melalui saya. Sebentar El. El, ini Komal mencerminkan kalau Anda naik jaga harga diri lu sama keluarga lu. Jadi jangan brutal kalau naik di sini. Anda mau bertanya melalui moderator. Sila habis masaha ELH lagi gitu loh sampai dia puas. Silakan bro, lanjut pertanyaannya. Nah itu sih Pak Ustadz, saya hanya mau tahu saja. Soalnya kan kalau biasanya orang posting video, banyak komen di bawah itu. Nah itu kan banyak penjelasan kan, tapi banyak perdebatan. Nah, makanya saya bertanya untuk tahu yang lebih ahli untuk menjelaskan. Itu saja. Terima kasih. Nggak usah baca di taping. Bang El aja nanya pribadinya Bang El tentang Islam gimana, yang tidak cocok apanya. Wong cuma bertanya kok. Jangan takut nanti enggak Islam itu tersinggungan gini. Ya enggak lah. Islam itu tidak suka kalau menolok sendirian menjelek-jelekan hadis Quran, itu enggak boleh. Selagi bertanya ada yang menjawab, ada muslimnya, bebas bertanya itu. Ya, betul. Jadi kita ada hak untuk meluruskan. Nah, kalau menolok berbahaya. Nggak usah takut bilang menista, bertanya aja Bang, nggak apa-apa. Nanti pertanyaannya kita bisa luruskan dan sekaligus dijawab. Silakan bertanya lagi. Satu lagi setelah itu sudah saya cukup. Nah, yang 5 lagi deh, 5 lagi nggak apa-apa. Silakan. Yang itu kan yang paling viral kan itu Isa dan Yesus itu beda. Nah itu penjelasan dari Pak Ustadz gimana? Terima kasih. Iya, awalnya itu sosok yang sama yang diceritakan. Makanya dalam Al-Quran itu wa rasulan qad qasasnahum alaik min qablu wa rusulan lam naksushum alaik. Rasul-rasul itu ada yang aku ceritakan Muhammad kepadamu dan ada yang tidak aku ceritakan. Yang diceritakan 25 nabi, makanya ada surat Hud, surat Yunus, Yusuf, Ibrahim. Karena isinya Al-Quran diantaranya menceritakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Nah, dan isinya mujmal itu ringkas. Misalnya menceritakan Musa, yang ringkas-ringkas, yang penting-penting doang sebagai pelajaran. Begitu juga Isa. Ya, karena memang Allah mengutus Nabi Isa ditolak oleh umatnya, mau dibunuh. Sehingga orang-orang mengatakan dia mati. Maka diluruskan oleh Islam, oleh Al-Quran. Gitu loh. Atau Isa ini dulu mengaku dirinya utusan Tuhan. Tuhan yang benar Allah, tiba-tiba dia dilibatkan sebagai Tuhan juga, diluruskan oleh Islam, oleh Al-Quran. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang yang mengatakan Isa ini bagian dari Allah Tuhan. Jadi sosok yang sama cuma meluruskan Al-Quran itu. Pribadinya satu, Isa itu, Yesus itu sudah. Cuma karena diberitakan dengan yang tidak benar, Al-Quran meluruskan yang sebenarnya gitu loh. Sosoknya sama. Gitu. Cuma yang salah-salah ini loh yang diperbaiki. Gitu loh. Silakan. Silakan El, masih ada pertanyaan? Udah cukup. Cukup, makasih. Boleh saya tambahkan? Bentar dulu, jangan ditambahkan. Enggak, sebentar ya. Bentar, ini kajian Islam loh. Tadi kan kita nggak boleh lagi diskusi lintas agama ya. Kita beri contoh kajian Islam ini. Sekarang Ibu netral. Ada yang mau ditanyain Ibu netral? Anda naik di sini sebagai penanya, bukan narasumber. Nyimak aja dulu. Nggak ada pertanyaan gitu? Enggak. Enggak ada, baik.
Silakan karya Pam. Anda dari Saya agama boleh mana bertanya, dulu? Saya Kristen. Dari agama mana? Ya, saya Kristen. Kristen. Ada yang mau ditanyakan silakan. Saya cuma mau tanyakan tadi yang dikatakan bahwa Tata tadi itu katanya Isa dan Yesus itu sama. Nah, perbedaan yang paling mencolok karena Yesus itu diurapi menjadi Mesias dan dibaptis. Apakah Isa juga seperti itu? Silakan dijawab, Ustaz. Tadi saya mengatakan Al-Quran itu menceritakan mujmal. Mujmal itu yang ringkas-ringkas doang, yaitu ajaran yang penting doang, tauhid. Ya. Jadi kalau masalah baptis itu kan tidak ada hubungannya kan dengan akidah. Intinya kalau orang ini mentuhankan Allah, kata Yesus, mengakui Yesus sebagai utusan untuk Israel, ini ajaran yang penting, ini hukum yang terutama. Ya kayak gitu itu yang diluruskan. Yang banyak kesalahpahaman orang-orang tentang Isa, gitu loh. Jadi kalau semuanya diceritakan dalam Al-Quran, nanti menjadi kitab sejarah nanti. Coba, jangankan tentang Yesus atau Isa dalam Al-Quran, tentang Nabi Muhammad loh. Tidak ada, cuma 4 ayat namanya dijelaskan. Ya, Ali Imran 144. Al-Ahzab 40, maka Muhammad. Juga di dalam Muhammad ayat 2, waladina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Juga di dalam Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Kenapa kok tentang Nabi Muhammad tidak detail dalam Al-Quran? Karena bukan kitab sejarah. Tapi isinya Al-Quran itu perintah, larangan, akidah, syariat, akhlak. Ya. Ketika menceritakan para nabi, Musa, Yesus, Abraham, yang penting-penting doang. Gitu loh. Sehingga kalau ditanya siapa yang dibunuh itu, yang diserupakan, mana di situ ada dibaptis. Loh, hal-hal seperti itu sudah diceritakan. Karena kalau diceritakan semua menjadi sejarah tentang Yesus nanti, sejarah tentang Musa nanti. Gitu ya. Oke. Jadi gini, menurut Ustaz Tata, dengerin ya, Yesua Amasya dan Nabi Isa alaihissalam itu sosok yang sama, kisahnya yang berbeda antara yang di Bible dengan di Al-Quran. Itu kira-kira intinya ya. Terlepas dari nama Yesus ya. Jadi entar dulu. Terlepas kalau Yesus yang Anda maksud itu anaknya Maria, Yesua Amasya, artinya apa? Sosok yang sama, kisahnya yang berbeda antara di Bible dengan di Al-Quran. Itu intinya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi bukan cuma intinya yang apa, kisahnya pun berbeda bagi saya. Terus perintahnya pun berbeda bagi saya. Ya memang kan udah dijelasin berbeda. Iya, berbeda. Nah, lalu Pak Yahya ini, Tahta ini mengatakan itu sama, sosok yang sama. Sosok yang sama, kisahnya yang berbeda. Sosok yang sama, kisahnya berbeda, perintahnya juga berbeda. Iya, itu sama. Udah, silakan Ustaz. Jadi kalau kita bedanya, kalau saya mencerita pakai dalil, kesamaannya yang inti-inti. Sedangkan perbedaannya antara Kristen dengan Islam tentang Isa yang tidak inti. Contohnya yang inti dalam Islam diceritakan Ali Imran 49, diutus untuk Israel. Dalam Bible dia juga mengatakan diutus untuk Israel, Matius 15:24. Di dalam Al-Quran dia itu ini Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabiyya, dia seorang nabi. Di dalam Bible dia juga seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Dalam Al-Quran Al-Maidah 46, waliyahkum ahlal injil bima anjalallah. Dia diberi ajaran, kitab ajaran, firman Tuhan. Di dalam Bible dia juga menerima ajaran firman Tuhan. Yohanes 12:50, apa yang kusampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu yang paling inti, ajuhruf, innallah wa rabbi wa rabbukum fabudu. Isa itu mengatakan Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam Bible sama, hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah itulah
Allah Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Jadi inti-intinya ini yang sama. Masalah lainnya lahir di pelungan atau di Al-Quran di bawah pohon kurma, ini kan hal-hal yang tidak penting, gitu loh ya. Yang sama dalam Al-Quran dan Bible tentang Isa dan Yesus itu sama, ajaran inti-intinya. Yang mana kalau tidak mengikuti ini keluar dari ajaran samawi, gitu. Inti yang paling perbedaannya antara disalib dan tidak disalib, terangin Tad. Iya, kalau dalam Islam itu An-Nisa 157 itu walakin subbihalahum. Ya, kenapa di dalam Islam dia itu diselamatkan tidak disalib? Karena orang Yahudi ini ingin membunuh Yesus dengan cara ditelanjangin, mau dibuka pakaiannya, mau dihinakan. Akhirnya Allah balas tipuan mereka. Wa makaru wa makarallah. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya mereka dengan cara apa? Menyelamatkan. Apa tipuan mereka? Ingin melakukan Yesus ini dibunuh dengan cara sadis. Bukan hanya dibunuh, disiksa, dibuka pakaiannya di depan orang-orang banyak. Sehingga Allah balas tipuan mereka dengan cara diselamatkan. Dan ini dibenarkan oleh Bible. Ya, mereka kan ingin menipu Yesus, wa makaru wa makarallah. Beneran dalam Matius 26 ayat 4, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Sama. Ya, dengan tipu daya. Nah, menurut mereka ayat ini berhasil, padahal tidak. Wallahu khairul makirin. Saya bicara lagi. Oke, silakan. Apa? Oke. Jadi tadi dikatakan yang penting-penting. Satu hal yang paling penting bagi Kristen tentang Yesus Hamasia itu tertuang di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Apa? Karena itu pergilah. Jadi dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tidak ada di Quran. Oke. Menurut kamu itu penting? Tunggu dulu, jangan disela dulu. Ya, jangan disela dulu. Itu perbedaan diskusi yang paling krusial. Ya. Oke. Ya. Ntar dulu melalui moderator berubah dari kajian menjadi diskusi. Silakan. Ya. Jadi itu hal yang paling krusial, perbedaan di antara Kristen dan Islam. Karena di kitab kami, di dalam Injil Matius, Yesus sendiri berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa ya, di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh. Abang udah 2 kali mengulang. Aku perjelas lagi. Nggak perlu, ya, kita udah jelas. Endingnya, poinnya aja jelas kan? Intinya di situ perbedaan paling krusial. Karena Kristen baptisan adalah penyerahan diri sebagai pengikut Kristus. Cukup Bang, udah diulang. Silakan Ustaz Tata lagi, silakan. Oke, yang pertama ada di Quran. Oke, yang pertama Abang mengatakan bahwasannya dia segalanya diberikan kuasa. Tapi ayat yang lain aku tidak bisa berbuat apa-apa kan dari dirinya. Oke, jadi maksudnya diberi kuasa itu diberi mujizat sebagaimana nabi-nabi yang lain. Karena kalau Abang secara umum segalanya telah diberikan kuasa, nyatanya dia mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, Musa diutus ke Israel berhasil. Umatnya Musa mentuhankan Elohim, mengimani Musa utusan. Yesus gagal. Buktinya dia ditolak oleh umatnya Israel. Yang kedua, pergilah ke seluruh dunia. Oke, gara-gara ayat inilah banyak orang tersesat di seluruh dunia. Karena ajaran Yesus itu intinya apa? Ajaran inti utama, hukum yang terutama, dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan kalau kamu ingin kekal di surga,
Yohanes 17:3, Yohanes 5:26, Matius 19:16. Hidup yang kekal itu mentuhankan Allah, mengimani Yesus sebagai utusan. Gara-gara Kristen pergi ke seluruh dunia mentuhankan Yesus, maka semakin banyak orang di seluruh dunia masuk neraka. Karena satu-satunya hidup yang kekal itu harus mentuhankan Allah. Jadi Anda jangan bangga dengan pergi ke seluruh dunia. Lihat dulu ajaran Yesus itu apa ajaran inti. Mentuhankan Allah dan mengimani Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3. Justru dengan kamu pakai ayat itu, yang mana ayat sisipan pergi ke seluruh dunia, maka seluruh dunia banyak yang masuk neraka karena mentuhankan Yesus. Oke? Silakan. Oke. Cukup. Saya jawab. Silakan. Di mana ajaran Yesus mengatakan itu Allah? Yesus nggak pernah Kamu menyebut dari Allah. tadi berkokor bahwa Allah tidak ada ajaran Yesus mengatakan Allah. Ya, bahasa Yesus tidak pernah menyebut kata Allah. Coba Markus 12:29 coba baca sendiri. Markus 12 kamu pakai terjemahan LAI. Oke, Ya. berarti salah itu. Yang benar salah yang benar. Yang benar yang mana, Bang? Yang benar yang mana? Ya, makanya sekarang Nah, semua sekarang saya nanya, yang benar siapa? yang benar itu bahasa Aramaik. Apa itu? Sekarang Siapa ada itu? di Pesita Siapa namanya? bahasa Langsung sebutkan Aramaik. aja namanya siapa? Sudah kamu buka aja Pesita Aramaik. Kenapa takut dong cuma nama? Kok takut? Kenapa? Nggak usah. Kamu Iya, pakai kalau mau ditanya ikut siapa ayo, namanya. Kita debat. Jangan menyebut Bentar, saya kata hentikan, Allah stop dulu, karena stop dulu. saya tidak. Saya nggak mau lanjut kalau Anda nggak mau menyebut. Kalau bukan Allah siapa? Saya nggak perlu. Elohim. Iya ngomong dong Elohim, udah cukup. Ngomong dari tadi susah amat. Punya Elohim Tuhan yang benar. Yesus sebagai utusan. Ya, Elohim. Nah, kenapa kamu mentuhankan Yesus? Kenapa mentuhankan Yesus? Coba tanya, Tuhan itu apa artinya? Saya nanya, kalau ingin hidup yang kekal, mengaku Yesus sebagai apa? Yesus adalah utusan, diutus sebagai penguasa. Oke, bukan sebagai Tuhan ya? Penguasa, kau akan Tuhan anggap apa itu bukan? Tuhan. Tuhan apa bukan? Ya Tuhan. Elohim Tuhan juga? Iya. Oke, berarti ada nggak hidup yang kekal itu mengaku Yesus sebagai Tuhan? Taruh tat. Elohim Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana yang Tuhan? Elohim atau Yesus? Elohim. Yesus Tuhan. Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Elohim atau Yesus? Elohim. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Elohim atau Yesus? Makanya Handi, kau Dua makan pahami satu. dulu Tuhan itu apa. Belajar dulu. Kalau kau mengatakan bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, ayo kita debat. Saya mau buktikan secara literatur. Oke, secara sekarang sejarah. Tuhan itu apa? Kalau dibilang Tuhan itu adalah wujud tertinggi pencipta alam semesta. di mana kamu dapat Tuhan itu Coba kamu pencipta? ketik aja di LAI, coba ketik di Google. Apa itu Tuhan? Coba ketik. Iya, coba. Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah, Sudah saya yang baca ini dianggap. muncul wujud tertinggi dan pencipta. Di mana ada kata pencipta? Coba buka Tata. Coba kamu ketik Coba buka Tuhan itu Tata. apa, Tuhan Coba itu? buka Tata. Stop. Kalau dia pencipta. Kalau gitu saya tanya. Apakah Tuhan itu pencipta atau diciptakan? Jawab kayak. Tuhan itu pencipta bukan- atau diciptakan? Dengar dulu Tuhan pertanyaannya bukan baru pencipta. jawab. Dengar dulu. Tuhan itu adalah A pencipta, B ciptaan. Jawab. Tuhan bukan pencipta. Berarti dia ciptaan. Dia mau diciptakan, dia mau Nah, apa? Tuhan dia diciptakan. Baik. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang menciptakan Tuhan? Tidak ada pencipta. Coba buktikan siapa Saya pencipta. ulang kembali. Tuhan itu menurut Anda tadi diciptakan. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang menciptakan Tuhan? Tidak ada pencipta. Manusia yang ciptakan Tuhan itu. Oh, manusia yang menciptakan Tuhan. Jadi Tuhanmu diciptakan oleh manusia. Saya yang menjadikan dia Tuhan.
Waduh, pinter dia menciptakan Tuhan. Tepuk tangan. Mendoakan manusia dia. Wong dia menciptakan Tuhan itu manusia. Iya. Kau menjadikan Allah itu Tuhan. Iya sudah. Berarti Tuhannya Kristen adalah manusia, Tuhannya Yesus Tuhanku. Allah. Bukan Ya. Tuhannya Kristen ya, Berarti walaupun saya agama Tuhannya Kristen. dengan Tuhannya Yesus beda ya. Kalau Tuhannya Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kalau Tuhannya Kristen, manusia Yesus. Beda berarti ya. Oke. Lanjut. Sama dengan Allah juga tidak ada mana kuasanya Udahlah, Allah. intinya Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus beda, udah. Iya, Allah Ya juga udah, itu iya. Tuhanmu sendiri. Ya Iya, sudah. udah. Nah, terus kenapa? Ya udah beda Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus. Ya memang beda. Ya sudah. Oh, ya. Tuhan kita beda memang. Iya, Tuhannya Tuhan Yesus kamu sama dengan Tuhanmu Tuhannya. beda. Tuhanmu dengan Tuhanmu juga Tuhannya beda. Yesus beda. Saya tanya dulu. Allah beda. Dulu, apakah Tuhannya Yesus sama dengan Tuhanmu? Jawab. Tuhannya Yesus Elohim kan? Ya Tuhan kamu siapa? Elohim. Berarti Tuhanmu dan Tuhannya Yesus sama? Iya. Hah? Saya Ya, ulang kan lagi. Yesus saya melihat Tuhanku. Saya ulang lagi. Tuhannya Yesus siapa? Elohim. Tuhan kamu? Elohim. Tuhan kamu sama Yesus sama atau beda? Sama. Pinter. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Yesus penguasa. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus penguasa. Saya nggak nanya penguasa. Yesus Tuhan atau bukan? Kalau saya mau anggap dia Tuhan, kenapa? Enggak, nasi parah banget loh. Ya kayak yang parah. Ditanya baik-baik, Yesus Tuhan atau bukan? Kalau bagi saya Yesus Tuhan, kenapa? Ya berarti Tuhan bertuhan. Tuhan bertuhan itu urusan saya. Ya sudah. Berarti Tuhanmu ada dua, Tuhannya Yesus ada satu gitu. Nah Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa? Allah. Apa kuasanya? Mengutus Yesus itu. Menciptakan Yesus. Menciptakan Yesus. Bapak Saya yang mau kasih tahu mengutus ya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan aku. Bapak yang mengutus aku. Nah itu. Oke, kita bahas. Nggak usah, saya nggak mau. Ayo pakai data ya. Udah, nggak usah Tat. Udah diakui tadi. Yesus itu Tuhan, tapi Yesus juga bertuhan. Udah, selesai. Dia nggak mau diskusi dia, orang gila dia. Tuhannya Yesus Elohim. Tuhannya dia juga Elohim. Terus saya tanya, Yesus itu Tuhan? Tuhan. Berarti Tuhan bertuhan. Katanya, ya suka-suka saya. Mau ngobrol kayak orang gila gitu, Ustaz. Tuhan bertuhan. Buang waktu tahu. Jadi gini kawannya, kalau ada Tuhan bertuhan itu ajaran pagan. Contohnya ketika dewa itu menjelma jadi manusia, dewa ini pergi ke kuil-kuil gitu, ya berdoa dia. Menyembah dia, kan jadi manusia, tapi dia dewa. Nah sama seperti itu, dewa atau Tuhan bertuhan gitu, karena sudah menjelma. Ketika dia menjelma jadi manusia, maka statusnya seperti manusia yang menyembah gitu. Nah ajaran seperti itu ada di ajaran dewa-dewa gitu. Kedua yang paling parah dia yang menciptakan Tuhan. Masih mau diskusi sama orang kayak gitu, Tat? Dia yang menciptakan Tuhan. Ya benar, makanya Yesus bukan Tuhan, dituhankan karena diciptakan sendiri, gitu maksudnya. Hebat kali dia menciptakan Tuhan ya. Gimana Ibu Netral, ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Ibu Netral? Aku aja yang nanya Bang Andi. Enggak. Enggak, tahu dulu. Ibu Netral, bagaimana pendapat Anda kalau dia menciptakan Tuhan, terus Tuhan diciptakan Tuhan? Enggak, kalau Allah itu yang menciptakan. Allah tidak diciptakan, tapi menciptakan. Pinter. Makasih Bu. Kenapa Mas Hak mau nanya apa? Iya, Ustadz Tata, kenapa angka 9 itu diistimewakan di dalam Islam? Tuh. Apa? Kok ada begituan? Tidak ada, itu cuma orang dukun-dukun istimewa nomor-nomor itu. Enggak ada itu. Angka-angka itu. Oke. Gimana sih? Saya mau dijadikan dukun.
Enggak ada istimewa nomor itu, bro. Yang mengistimewakan nomor itu ada orang yang suka ngeramal, ngerumus segala macam gitu ya. Oke.